Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Saya adalah Sares Iswa Setiawibowo yang difasilitatori oleh Bapak Basit dari Kota Malang. Dan pengajar praktik saya adalah Bu Fitri selaku Kepala Sekolah SMP 2 Pengatikan juga. Dan ini adalah saya, dan saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Guru. Terima kasih kesediaannya untuk membantu saya mengerjakan tugas CGP saya di angkatan 6. Nah, di tugas aksi nyata ini saya ditugasi untuk melakukan percakapan pra-observasi. Setelah itu melakukan observasi, Bu Ratna nanti tampil di depan kelas, kemudian nanti dilanjutkan oleh coaching. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya sesuai kesepakatan berarti insya Allah Bu Ratna sudah siap mengajar pada hari ini. Baiklah, terima kasih. Oleh karena itu, kemarin kan saya sudah menerima RPP dari Bu Ratna ini. Saya sudah baca-baca, di dalamnya memang sudah sangat bagus sekali ini. Dan sudah lengkap ini, sampai sudah ada tanda tangan Pak Kepala Sekolah, berarti memang betul-betul niat. Terima kasih sekali. Nah, oleh karena itu kita akan mulai saja percakapan pra-observasinya. Ibu, baiklah, saya mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Ratna itu mengajar kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2, betul sekali ya. Saya sebenarnya sudah tahu sih. Nah, kemudian nanti waktu mengajar saya kan akan mengobservasi. Kira-kira Bu Ratna inginnya saya di dalam kelas atau di luar kelas atau di samping kanan, kiri atau belakang? Mungkin lebih baik di dalam kelas sih Pak. Kan ini juga di video. Mungkin bisa di belakang sambil merekam. Baik. Berarti dengan izin Bu Ratna, semoga nanti saya masuk mengobservasi tidak mengganggu suasana hati mengajar Bu Ratna ya. Insya Allah. Jadi nanti anggap saja saya sebagai siswa juga atau murid juga seperti itu, sehingga nanti pembelajaran bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, RPP ini tadi sudah ada, LKPD-nya juga lengkap. Lalu kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa? Jadi hari ini niatnya itu mau pembelajaran tentang pelajaran PPKN, yaitu tentang penerapan sila keempat. Jadi dalam tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa itu mengetahui bunyi sila keempat, terus bagaimana penerapan sila keempat di sekolah, penerapan sila keempat di rumah. Contoh perilakunya sila keempat. Oke, selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, waktu pembelajaran ini apa saja yang disiapkan? Yang perlu disiapkan agar tujuan itu tercapai, yang pertama itu adalah bahan ajar IPA. Yang pertama ada, saya menggunakan buku tematik. Terus yang kedua ada keaktifan siswa, juga saya perlukan dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga ada motivasi dari dalam diri saya sendiri, agar pembelajaran itu nantinya dapat tercapai, tujuannya itu dapat tercapai dengan baik. Itu Pak. Baik. Berarti memang persiapannya sudah lengkap ini Bu Ratna. Kalau persiapan sudah ada, mungkin ada faktor untuk keberhasilan mencapai tujuan. Apa saja yang mungkin bisa membantu keberhasilan mencapai tujuan? Kalau faktor untuk mencapai tujuan itu kan ada rekan guru lainnya juga ya Pak. Dengan adanya mereka juga membantu memberikan masukan-masukan dalam proses pembelajaran saya. Terus apalagi ya, kayak media pembelajaran, kadang saya menggunakan permainan game dalam agar siswa itu mudah untuk mengerti pelajaran yang akan dicapai. Berarti nanti ada permainan juga ya? Insya Allah. Mantap. Kemudian kalau dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nanti dicapai apa saja? Dukungannya ya dari siswa juga kita harus mengkondisikan suasana di kelas. Bagaimana cara guru itu dapat mengkondisikan suasana di kelas ya Pak. Tuh misalnya siswa harus dapat fokus
dalam pembelajaran itu Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, ada 2 pertanyaan lagi yang cukup penting ini. Kalau saat pembelajaran itu kan ada berbagai area yang perlu dikembangkan. Kalau untuk pembelajaran kali ini, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagaimana? Area pengembangan yang dicapai itu tadi kan tujuannya itu kan untuk agar siswa itu dapat menerapkan sila keempat ya Pak. Ya, betul. Jadi areanya itu lebih ke perilaku siswa agar bisa menerapkan yang sesuai dengan sila keempat itu tadi Pak. Lebih ke musyawarah atau berdiskusi bersama. Baiklah, ini memang penting di era sekarang ini, diskusi dan sila keempat. Kita langsung yang terakhir saja, itu tentang strategi yang dipersiapkan Ratna. Nanti strateginya mau bagaimana ketika mengajarnya? Strategi yang dipersiapkan kan juga sudah tertera di NPP ya Pak. Betul. Ada pembukaan, ada inti dan ada penutup. Untuk pembukaan biasanya saya mengawali dengan membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan absensi, terus saya biasanya itu ada ice breaking, tepuk semangat, kalau enggak nyanyi Marina menari di atas menara. Oh iya, biasanya seperti itu ya Pak. Sosial emosional itu Iya bagus. betul. Untuk membangkitkan semangat siswa belajar juga. Terus kegiatan intinya biasanya dimulai dengan metode diskusi, ceramah terlebih dahulu. Ya Pak, ceramah terlebih dahulu. Jadi guru memberikan sedikit pengarahan atau materi terhadap siswa. Kemudian setelah itu siswa juga diarahkan untuk dapat menyebutkan contoh perilaku sila keempat. Kan sebelumnya juga siswa itu sudah hafal Pancasila ya Pak. Betul. Jadi siswa itu juga nantinya diperintahkan untuk menyebutkan bagaimana bunyi sila keempat. Setelah itu, setelah saya melaksanakan ceramah, baru siswa itu menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Terus setelah itu baru dikasih evaluasi seperti evaluasi ini penting. Seperti soal seperti itu Pak. Biasanya saya bisa kelompok ataupun individu. Kalau nanti berarti akan dipakai dua-duanya, kelompok dan individu, atau mau hanya satu? Nanti insya Allah akan dipakai kelompok dan individu. Mantap, dua-duanya pengajarannya maksimal sekali. Baiklah, terima kasih Bu Ratna. Mungkin seperti itu saja tentang percakapan pra-observasi. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan maksimal. Dan setelah nanti observasi kita lanjut ke coaching ya Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa atau belum? Belum. Silakan ayah mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin.
belajar tentang penerapan sila keempat di rumah dan di sekolah. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat di sekolah maupun di rumah. Dibuka bukunya halaman 39. Siapa yang mau buku? Boleh barengan sama temannya. Dan di situ ada perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat tadi bunyinya bagaimana? Siapa di sini yang belum hafal Pancasila? Pandan. Siapa lagi? Pandan. Siapa belum hafal? Siapa lagi? Sudah hafal semua ya? Dari kelas 1 sudah belajar Pancasila. Dan di situ ada perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu tadi bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berbakti. Jadi sila keempat itu tentang musyawarah. Musyawarah itu apa sih? Tahu nggak? Musyawarah. Pernah dengar kata musyawarah? Nggak tahu. Siapa di sini yang pernah bermusyawarah? Musyawarah itu diskusi. Musyawarah itu diskusi untuk mendapatkan kesepakatan atau keputusan yang bersama yang terbaik itu musyawarah. Terus sila keempat itu simbolnya apa? Apalah? Coba dari hasil 1. Kamu pernah bermusyawarah apa enggak? Apa contoh musyawarah? Pada saat pemilihan ketua kelas. Ayah pernah bermusyawarah apa enggak? Apa contohnya? Pembagian petugas upacara. Itu contoh sila keempat di sekolah. Jadi ada pemilihan ketua kelas, terus ada pembagian petugas upacara. Siapa lagi yang menyebutkan contoh perilaku sila keempat di sekolah? Angkat tangan. Masa ada yang berani angkat tangan? Apa contohnya satu lagi? Pemilihan ketua kelas sudah. Pembagian petugas upacara Sudah. Pemilihan ketua kelas Sudah. pemilihan tujuan rekreasi. Pemilihan tujuan rekreasi. Itu 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat di sekolah. Jadi sila keempat itu tentang musyawarah. Musyawarah itu diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Tadi kan di sekolah, sekarang coba tunjukkan yang di rumah. Pernah nggak kalian di rumah bermusyawarah? Apa contohnya? Pembantu ibu itu sila berapa? 2. Apa? Pembagian tugas kerja bakti di rumah. Terus apa lagi contoh musyawarah yang dilakukan di rumah? Siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh musyawarah di rumah? Gak ada, kalau gak ada kita main game. Siapa yang masih ingat permainan harus berjalan? Jadi nanti kalau bisa berjalan kalian sambil menyanyikan lagu. Lagunya mau lagu apa? Ayo Susati. Lagunya yang baik. Boleh apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi sambung. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Ardi, sebutkan. Ardi dari ketemu. Hukumannya ada dikasih sama. Apa lambang Pancasila? Sila keempat. Kepala. Betul apa salah? Sekarang 1 kali lagi. Nyanyinya apa? Burung Bama Tua. 1, 2, 3. Burung Bama Tua. Nenek sudah tua. Giginya tinggal 2. Siapa yang lagi? Ayo belajar. Coba bagaimana bunyi sila keempat? Siapa yang cium? Kalau belajar sila keempatnya. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Dan sekarang kalian berhitung dari 1, 2, 3, ulangi. 1. 1. Yang angka 1 angkat tangan. Berarti itu kelompok 1. Yang angka 2 berarti itu kelompok 2. Yang angka 3 berarti itu kelompok 3. Guru berhitung sampai 10, kalian berkelompok sesuai angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa tadi? 9, 10, 11,
5 baris boleh? Boleh. Paham? Sampai baru panjang di angka 2. Di angka 2. Mulai dari sekarang. Langsung di. Hari Senin. Ya, semuanya ikut berpikir, buat cerita. Ternyata jalur panjang sudah di angka 2. Yang sudah selesai? Belum. Guru kasih bonus sampai di angka 3. 3. Bagus.
Oke, satu, nomor satu, maju ke depan pertama. Bu Guru berkata yang tidak maju duduk di tempat masing-masing. Selamat tampil yang baik. Akan duduk. Murid, ya, siapa? Siapa yang ingin mendengarkan akan duduk? Pada hari Senin Judulnya dibaca dulu. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. membuat Diulangi saya dari kelompok 1 kelompok satu akan membacakan akan membacakan hasil diskusi hasil diskusi kami membuat cerita pemilihan ketua kelas. Pada hari Senin di sekolah akan memilihkan ketua kelas dan ketika akan bermusyawarah untuk menjadi ketua kelas. Habis bermusyawarah Gus memilih adik terakhir yang akan menjadi ketua kelas adalah Imam Sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Apa tadi kelompok 1? Tentang pemilihan ketua kelas. Sekarang nomor undi 2. Siapa tadi yang dapat nomor 2? Abi, baca yang keras. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok 2. Pemilihan ketua kelas 2. Saat pertama masuk ke kelas 2, teman-teman dan guru sedang berdiskusi untuk pemilihan ketua kelas. Lalu teman-teman banyak yang memilih pasti. Lalu Rina, Bici, dan Kata pasti yang tetap untuk menjadi ketua. Lalu Rina, Bici memilih saya untuk menjadi ketua. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Tentang apa tadi cerita dari kelompok 2? Apa? Tentang pemilihan ketua kelas. Kenapa judulnya sama? Sekarang yang terakhir, kelompok 3. Dengerin. Ada pemilihan ketua kelas. Lalu saya dan teman-teman bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelas. Setelah musyawarah, ada yang menjadi ketua kelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kenapa tadi kelompok 3? Pemilihan ketua kelas. Kenapa tidak ada yang memilih pembagian tugas upacara? Susah? Katanya gue yang larang, bercerita bebas. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalian sudah belajar tentang sila keempat yaitu tentang baca. Sekarang buka buku tulis ya. Tulis kan? Buku tulis biasa. Iya. Dan nomor 1. Tulis. Adik pensil. Sudah? Buku, kalian buku. Nomor 1. Apa itu musyawarah? Tulis. Soalnya ditulis dulu. Apa itu musyawarah? Apa itu? Maka tulis nomor 1. Apa itu musyawarah? Iya, nomor 1. Diakhiri dengan tanda tanya. Kan itu bertanya. Nah. Apa itu musyawarah? Hah? Nomor 2. Musyawarah. Apa lambang sila keempat Pancasila? Apa lambang sila keempat Pancasila? Nomor 2. Apa lambang sila keempat Pancasila? Ditulis
bunyi. Yang ketinggalan boleh lihat temennya soalnya. Sila keempat Pancasila. Mulai. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Mesti yang salah ini jujur. Yang sudah duduk kembali. Yang belum mau keluar siapa? Cepat dikumpulkan. Sudah. Sudah ini nama yang ketiga. 3. Bu Guru berkata duduk kembali. Sudah semua? Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kita belajar tentang Pancasila sila ke. Jawabnya apa sila keempat? Terus bunyinya bagaimana sila keempat? Atau perilaku sila keempat di sekolah apa? Pembagian tugas upacara, terus apa lagi? Pemilihan jadwal piket, pemilihan ketua kelas, pemilihan tujuan rekreasi itu adalah contoh perilaku sila keempat di sekolah. Paham? Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan mulai istirahat. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ratna mau membantu saya mengerjakan tugas aksi nyata ini. Dan tadi kita sudah melakukan percakapan, praobservasi, kita juga sudah melakukan observasi, maka tiba saatnya kita melakukan coaching ya Bu Ratna. Oleh karena itu, mari kita mulai saja coachingnya, tetapi nanti izinkan saya untuk merekam dulu karena ini untuk tugas dan diupload. Kemudian nanti kita coachingnya menggunakan alur tirta. Nah, nanti ada tujuannya bagaimana, identifikasinya bagaimana, rencana aksinya bagaimana, dan takdirnya. Oleh karena itu, mari kita mulai saja ya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bu Ratna, kita sudah berada di ruang ini, tentu Bu Ratna ingin melakukan sesuatu. Kira-kira rencana dari pertemuan ini apa? Rencana dari pertemuan ini ya Pak, tadi kan sudah ada praobservasi, kemudian ada observasi. Nah, mungkin saat ini saya rencananya itu ingin berkonsultasi tentang untuk menemukan bagaimana solusi dari permasalahan yang saya dapatkan tadi di pembelajaran kelas. Oh iya. Saya memang melihat Bu Ratna tadi sudah mengajar cukup baik dan ada beberapa catatan, tapi mari kita lanjutkan ini. Untuk tujuannya sendiri di pertemuan ini kira-kira apa Bu Ratna? Tujuannya yaitu untuk aktivitas untuk diri saya, untuk pengembangan diri dengan tujuan untuk meningkatkan peningkatan kualitas pembelajaran yang terjadi di kelas. Oh iya, betul sekali. Memang sebagai seorang guru kita harus selalu meningkat terus. Nah, untuk tadi tujuannya kan seperti itu. Kalau mungkin definisi yang lebih spesifik itu bagaimana tentang tujuannya tadi? Definisi tentang tujuan, kalau menurut saya sendiri tujuan itu di mana saya itu bisa menemukan rencana aktivitas mengenai pengembangan diri saya sendiri yang mungkin nantinya dapat diterapkan di kelas dan untuk mengetahui tujuan yang hendak saya capai serta bagaimana ukuran keberhasilan itu sendiri. Iya itu ada garis yang garis bawah ukuran keberhasilan. Berarti ukuran keberhasilan yang Bu Ratna maksudnya bagaimana? Mungkin menurut saya sendiri ukuran keberhasilan yang saya maksud itu
tentang mengungkapkan aktivitas-aktivitas dari pengembangan diri saya sendiri yang nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian pengembangan mengenai cara untuk membuat RPP. Setelah membuat RPP nanti kan akan terlaksana pembelajaran yang lebih baik. Kemudian nantinya juga ada evaluasi yang lebih baik lagi. Berarti ukurannya nanti siswa menjadi antusias saat belajar dan RPP-nya jadi bagus begitu ya. Betul. Baik. Kemudian kita kan tujuannya tadi untuk menjadi pembelajaran yang baik seperti itu. Kalau pembelajaran yang baik menurut berarti bagaimana? Kalau menurut saya sendiri pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang terbaru yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Dan kurikulum yang saat ini diterapkan itu kan ada yang menggunakan itu ya Pak, kurikulum merdeka. Ya. Nah saat ini itu kan jadi pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan kurikulum merdeka. Iya, karena memang kan berarti kelas 2 ya. Iya. Sekarang belum, tapi tahun depan nih sih pasti. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, betul sekali. Nah, setelah menyampaikan tujuan-tujuan dan tadi ada pembelajaran yang baik, tentunya berarti nih tahu nih pengembangan diri dalam pembelajaran yang dapat dilakukan untuk aktivitas menjadi pembelajaran yang baik. Ada tidak yang akan dilakukan? Mungkin bisa menggunakan media-media pembelajaran ya Pak. Betul. Seperti media audiovisual, bisa menggunakan speaker. Biasanya saya belajar Inggris menggunakan speaker. Oh iya. Terus laptop kan ada dapat bantuan laptop ya Pak, bisa mungkin digunakan itu sebagai media pembelajaran. Oh iya, Chromebook itu Ya ya. betul, Chromebook itu. Terus juga video-video yang diunggah di YouTube juga itu juga bisa sebagai media pembelajaran. Baiklah, setelah kita membahas tentang berbagai hal tujuan, sampailah kita untuk mencoba melihat ke dalam diri Bu Ratna. Kalau Bu Ratna sendiri untuk mencapai tujuan yang sampai seperti itu, kira-kira yang dimiliki Bu Ratna itu apa saja? Yang dimiliki saya saat ini mungkin kan ada kelas 1 sama kelas 4 kan itu gurunya sudah ikut diklat ya Pak. Nah mereka juga membagikan hasil dari diklat tersebut kepada kami, terutama mengenai kurikulum merdeka yang dimana pelajarannya itu sudah mulai terpisah-pisah. Nah, saya juga memulai belajar untuk mencari tahu bagaimana perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian mencari materi-materi yang terkait yang sesuai dengan kurikulum yang nantinya akan digunakan. Terus implementasinya pembelajarannya itu bagaimana. Terus juga saya juga harus mencari video-video yang sebisa mungkin itu berkaitan dengan pembelajaran. Iya. Jadi memang yang dimiliki Bu Ratna sudah cukup banyak ya. Kalau begitu keadaannya sekarang berarti lebih spesifiknya bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang ya untuk kelas 2 itu sendiri itu masih menggunakan kurikulum yang kemarin itu ya Pak. Untuk RPP-nya juga saya masih berusaha untuk mengembangkan menjadi RPP yang terbaru. Karena kan juga kemarin itu gurunya tadi kan baru diklat, jadi baru disalurkan kepada guru-guru yang lainnya untuk pembuatan RPP. Terus dalam mengajar juga saya kadang menggunakan metode seperti tadi ada James, terus tidak selalu ceramah gitu Pak. Oke, tadi sudah menceritakan dan tadi bahkan bukan hanya cerita, saya sudah melihat sendiri waktu observasi Bu Ratna memang sudah bisa sampai membuat game-game dan lain-lain. Tapi ada tujuan yang ingin Bu Ratna raih tadi ketika nanti berubah menjadi kurikulum kurikulum merdeka seperti itu ya. Nah, setelah tadi melihat dan keadaan sekarang seperti itu, kalau kita bikin 1 sampai 10 skala berapa? Kira-kira Bu Ratna sekarang ada di posisi berapa? Mungkin karena saya juga masih perlu banyak belajar ya Pak. Saya mungkin saat ini masih di angka 6 dan cita-cita saya ke depannya mungkin nanti bisa di angka 8. Oh iya betul, itu harapan yang selalu kita inginkan ya, selalu menjadi lebih baik. Sekarang 6, besok 8. Kemudian tadi sudah melihat tentang apa yang dimiliki dan keadaan sekarang. Kira-kira adakah kekuatan dan sekaligus peluang gitu Bu Ratna? Bu Ratna kekuatannya apa, kemudian peluang-peluang yang bisa diambil besok ketika kurikulum merdeka bagaimana?
Untuk saat ini saya sedang semangatnya untuk belajar. Itu kekuatan utama. Ya. Terus untuk menyampaikan dan menyajikan pembelajaran yang berkualitas, tentunya yang selalu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Terus juga saya mempunyai pengalaman mengajar dan pendidikan yang terakhir saya tempuh itu kan S1, namun belum diniat, dan saat ini kan saya juga sedang menempuh pendidikan lagi. Nah, itu juga sebagai semangat saya dalam mengajar. Itu kekuatan dan peluangnya ya berarti. Iya, betul Pak. Di mana kita pergi pasti selalu ada hambatan-hambatan. Setelah melihat kekuatan yang dimiliki dan peluang yang dimiliki, hambatan yang akan Bu Ratna hadapi bagaimana? Mungkin hambatannya yang pertama itu ya Pak, masih kurang pengalaman ada, cuma masih kurang. Terus harus lebih belajar lebih banyak lagi. Terus gangguan lainnya seperti kesibukan lainnya gitu Pak, kesibukan dari saya sendiri. Terus respon dari peserta didik itu mengenai penggunaan pembelajaran itu sih Pak. Oke. Dan karena kalau ada hambatan, pasti kita perlu mencari solusi-solusi yang terbaik. Kalau hambatan yang seperti tadi itu, Bu Ratna sudah ada kepikiran solusi-solusi? Sedikit-sedikit sih Pak. Yang pertama mungkin solusinya itu saya itu harus lebih semangat dan lebih cermat. Terus untuk masalah kesibukan, kan setiap individu itu kan mempunyai kesibukan. Mungkin nantinya bisa dijadwalkan lagi bagaimana cara manajemen waktu untuk diri saya sendiri. Manajemen waktu, iya. Membuat target dan membuat prioritas gitu Pak. Mana yang lebih dipentingkan itu mana dulu gitu Pak. Mungkin nanti bisa dibuatkan jadwal seperti itu. Iya. Skala prioritas itu ya. Wah, ternyata pemikiran Bu Ratna memang bagus sekali nih. Fresh graduate. Setelah kita memiliki pemikiran itu nanti tidaklah menjadi apa-apa kalau belum dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan pemikiran itu rencananya bagaimana? Rencananya nanti mungkin saya setiap harinya kan saya juga di kelas ya Pak. Dari saya di kelas itu kan juga melakukan pengamatan atau observasi. Nah nanti setelah dari pengamatan saya itu mungkin saya akan memetakan bagaimana apa saja kebutuhan siswa. Terus saya juga melihat dari riwayat nilai semester lalu itu bagaimana, serta akan membuat tes diagnosis gitu Pak. Iya. Tes diagnosis. Selain itu juga ini ya Pak, RPP-nya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Oh iya, tadi yang di awal itu ya, kan Bu Ratna memang menginginkan RPP yang merdeka belajar begitu. Nah, dari beberapa rencana-rencana itu yang prioritas yang mana? Prioritas saya yaitu mungkin kalau siswa anak kecil mungkin lebih tertarik kepada video ya Pak. Jadi prioritasnya itu mungkin lebih memprioritaskan menggunakan pembelajaran video. Iya. Berarti di media belajar itu ya. Bisa diunggah di YouTube gitu Pak. Betul. Apalagi anak sekarang memang suka bermain medsos. Kalau begitu kita langsung ke strategi, tetapi strateginya bukan strategi yang seperti di atas tadi yang masih ngawang-ngawang. Kita langsung ke strategi yang prioritas tadi dengan cara YouTube atau presentasi. Kira-kira strategi untuk melaksanakan itu bagaimana? Mungkin ada beberapa strategi yang bisa dilakukan ya Pak. Yang pertama mungkin ada jadi melakukan pendataan kepada setiap individu atau setiap siswa. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kemudian itu dicatat secara berkala, terus dilihat perkembangannya itu bagaimana skala perkembangannya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa tadi memanfaatkan laptop yang diberikan dari sekolah. Chromebooknya juga betul. bisa digunakan untuk editing atau misalnya membuat video itu juga bisa ya Pak. Betul. Ya. Terus membuat RPP yang berdiferensi proses dan hasil. Juga bisa Pak. Iya itu di kurikulum merdeka itu ada itu. Sesuai dengan kurikulum merdeka. Terus yang keempat menurut saya itu ada pengendalian kelas yang bisa dibagi menjadi beberapa kelompok dan pembentukan tempat duduk agar lebih kondusif. Oh iya. Ternyata Bu Ratna meskipun belum pelatihan sudah mulai tahu tentang cara pembelajaran yang berdiferensiasi. Masya Allah sekali ini.
Baiklah, setelah ada rencana, maka selanjutnya tinggal planning waktunya. Nah, untuk waktunya sendiri bagaimana, Bu Ratna? Untuk waktunya untuk membuat RPP mungkin bisa dilakukan ketika hari Sabtu atau Minggu ya Pak, akhir minggu itu weekend. Oh iya. Besok ya. Terus nanti pas hari Seninnya diterapkan seperti itu Pak. Berarti satu sekali ya langsung Semoga dilaksanakan. ada perkembangan yang signifikan yang terlihat. Amin. Setelah nanti Bu Ratna mulai mengerjakan mulai Sabtu depan itu, kalau Bu Ratna berhasil kemudian belum berhasil, itu ukurannya bagaimana, Bro? Ukuran keberhasilan saya itu yang pertama itu saya tahu dan bisa cara untuk membuat RPP. Tahu dan bisa. Ya. Terus bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta evaluasinya. Iya, hingga evaluasi ya. Terus materinya juga dapat diterapkan oleh siswa itu Pak. Bisa tadi menggunakan media audio visual. Oh iya, tadi yang prioritas itu kan ya. Baiklah. Kemudian tadi kan kita juga membahas tentang hambatan dan gangguan. Nah, untuk nanti setelah mulai melakukan prakteknya, kemudian mungkin ada keberhasilan, tapi mungkin juga ada kegagalan. Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan-gangguan bagaimana? Mungkin bisa dilakukan dengan cara preventif ya Pak, dengan melihat keadaan sekitar atau membaca keadaan sekitar yang sekiranya itu bisa mendapat gangguan, mengganggu atau yang mengganggu gitu loh Pak. Ya. Nah kalau yang sekiranya itu mengganggu itu kan bisa dicegah terlebih dahulu sebelum terjadi gitu, Pak. Nah kalau misalnya ada yang sudah terjadi itu mungkin kita harus lebih sabar dan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang terjadi Pak. Baik. Bagian terakhir Bu Ratna, yaitu setelah Bu Ratna sudah memikirkan dengan sangat keras, bahkan saya hanya bertanya sedikit, Bu Ratna sudah muncul berbagai ide-ide yang kreatif. Kemudian kita mencoba kadang-kadang itu keistiqomahan yang terganggu Bu Ratna. Kalau komitmen Bu Ratna terhadap rencana aksi tadi bagaimana? Komitmen diri saya sendiri itu saya bercita-cita untuk menjadi guru yang memiliki berkepribadian yang baik, yang semoganya nanti dengan berkepribadian yang baik bisa menjadi ASN atau P3K kedepannya, yang bisa menjadi teladan atau contoh bagi guru-guru lainnya Pak. Iya, mantap sekali. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ratna dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama itu ada kepala sekolah ya Pak, Kepala sebagai sekolah. tempat untuk konsultasi, serta ada guru-guru lainnya yang juga membantu gitu loh Pak. Yang terutama yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ada Bu Hanina dari kelas 1 dan Bu Siti Mukarema kelas 4. Iya, kepala Bu Hanina dan Bu Mukaroma. Gitu ya. Kemudian kita sudah melakukan perbincangan ini. Nanti kalau kemudian hilang tanpa ada perbincangan lagi, tentu akan kehilangan juga momentum. Kira-kira dari hasil ini tindak lanjutnya bagaimana tentang coaching ini? Tindak lanjutnya itu mungkin bisa nanti saya akan membuat jadwal-jadwal dengan step-step yang nantinya ditulis agar bisa selalu diingat dan bisa menjadi pedoman dan nantinya secara nyata akan dilaksanakan. Untuk waktunya? Untuk waktunya hari Sabtu, sekarang Sabtu mungkin bisa nanti sore dan Minggu besok kan hari libur ya Pak. Hari Sabtu dan Minggu itu kan agak waktu luang. Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai persiapan di hari Seninnya nanti bisa diterapkan. Baik. Saya juga akan selalu membuka waktu dan kesempatan jika Bu Ratna ingin berkonsultasi lagi, saya siap 24 jam. Nomor HP juga sudah ada kan ya? Iya Pak. Baiklah. Dari perbincangan dari awal hingga akhir ini, bagaimana perasaan Bu Ratna dan apakah ada kesimpulan dari perbincangan dari awal hingga akhir ini? Percakapan ini menurut saya itu sangat luar biasa ya Pak, terutama bisa membuka cakrawala atau pengetahuan saya menjadi sangat lebih luas. Yang tadinya saya mungkin masih bingung, mungkin sekarang saya menjadi tahu dan bisa tahu tentang pengembangan diri, pengembangan diri saya sendiri dalam proses pembelajaran itu tadi Pak. Terus juga dalam percakapan ini tadi Pak, fokusnya itu kan mengenai pengembangan diri dalam pembelajaran. Terus saya dapat mencoba menggunakan metode-metode tadi
misalnya kurikulum merdeka nanti ada pembelajaran yang berdiferensiasi, terus membuat media pembelajaran yang audiovisual dengan media audiovisual yang bisa dapat diupload di YouTube gitu Pak. Seperti itu. Baik, itulah terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan percakapan ini benar-benar apa yang dikatakan Bu Ratna bisa luar biasa dan bisa menjadikan Bu Ratna semakin semangat untuk mengajar dan menyongsong P3K dan guru profesional. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu saja Bu Ratna. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.